Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 akan mempersembahkan pagelaran wayang kardus bertema fabel untuk kegiatan penilaian tengah semester. Mapel Seni Budaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Intan Wulandari sebagai pembaca alur cerita. Nama saya Aditya Dwi Putra Nugraha sebagai penggerak ikan. Nama saya Desyanti memerankan wayang piting. Nama saya Runda Lovira sebagai bangau. Nama saya Dano Barifa sebagai penggerak wayang kepiting. Bangau yang serakah. Tepuk tangan. Di tepian sebuah danau hiduplah seekor burung bangau. Dengan keahlian dan kelincahannya berburu membuat burung bangau itu tidak kekurangan makanan. Namun, sekarang ini kehidupan bangau sedang susah. Keadaannya memprihatinkan. Usia tua telah menggerogotinya, hingga ia tidak selincah dulu lagi dalam mencari makanan. Lama-kelamaan tubuh bangau menjadi kurus. Bangau berkata, Lama-lama aku bisa mati. pikir bangau. Aku harus mencari akal. Bagaimana caranya aku bisa tetap makan tanpa bersusah payah? Lalu bangau pun mulai berpikir dengan keras, dan terbetiklah sebuah ide di kepalanya. Ide itu melintas ketika dilihatnya sebuah mesin pompa air yang digunakan petani untuk mengairi sawah. Aku tahu, Katanya. Lalu bangau mulai menjalankan rencana jahatnya. Hari ini bangau sengaja menampilkan wajah sedih. Seharian ia hanya termenung saja. Ikan dan kakak yang lewat dibiarkannya berlalu. Hal ini tentu mengundang perhatian seluruh penghuni danau. Kepiting bertanya, apa yang membuatmu sedih, Bangau? Katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. aku bukan sedih karena memikirkan diriku. Aku sedih karena memikirkan nasib kalian semua. Kilah bangau. Percakapan bangau dan kepiting mengundang perhatian ikan-ikan di sekitar mereka. Mereka kemudian berkumpul untuk mendengarkan percakapan bangau dan kepiting. Kalian lihat mesin penyedot air itu? Tanya bangau seraya menunjuk mesin pompa air yang diletakkan orang di tepi danau. Mesin itu sedang digunakan petani untuk mengairi sawah. Ikan-ikan itu bertanya, Ada apa dengan mesin itu, Bang? tanya ikan-ikan. Itulah yang membuatku sedih. Aku mendengar para petani itu bercakap-cakap kalau mereka akan menggunakan mesin itu untuk mengiringkan danau ini. Benarkah itu, Bang? Coba kalian perhatikan sendiri. Air di danau ini semakin berkurang dan mesin itu terus saja bekerja menyedot air. Lama-lama danau ini akan kering. Lalu bagaimana dengan nasib kami kalau danau ini dikeringkan? Ikan-ikan menjadi sedih. Tanpa air mereka tidak akan bertahan hidup. Lalu bangau berkata, Tenang, tenang semua. Aku punya jalan keluar untuk kita semua. Coba katakan kepada kami. Tak jauh dari danau ini ada sebuah danau lain yang lebih besar. Danau itu sangat bagus dan airnya juga jernih. Aku telah terbang ke sana untuk melihatnya. Kalian bisa pindah ke sana kalau kalian mau. Tapi bagaimana caranya kami dapat pindah?
Itu pun sudah aku pikirkan. Aku bersedia memindahkan kalian semua ke danau yang baru. Lalu ikan-ikan itu serempak berkata, Terima kasih Bangau. mereka sangat gembira menerima usulan Bangau. Tapi aku tidak bisa memindahkan kalian semua sekaligus. Kata Bangau sembari tersenyum. Tak apa, kami akan sabar menunggu giliran. Kata ikan-ikan itu. Maka sejak hari itu sibuklah Bangau memindahkan ikan-ikan itu ke danau yang baru yang telah dijanjikan. Tiap hari Bangau membawa terbang ikan-ikan itu ke tempat yang jauh. Adapun sebenarnya burung bangau tidak memindahkan ikan-ikan itu ke danau yang baru, tetapi ia membawa ikan-ikan itu ke suatu tempat untuk kemudian dimakannya sendiri. Kini semua ikan telah habis dimakannya. Tinggallah seekor kepiting yang belum lagi dipindahkan. Dia yang paling akhir yang akan dipindahkan. Bagaimana aku membawamu, wahai kepiting? Tubuhmu sangat keras. Aku tidak mungkin membawamu dengan paruhku. Kata bangau. Maaf Pak, biarkan aku berpegangan pada lehermu Bangau. Kata kepiting. Ia kemudian berpegangan pada leher bangau dengan capitnya. Tanpa rasa curiga, bangau membawa ketam terbang jauh. Namun sekian lama mereka terbang, danau itu belum juga kelihatan. Kepiting pun bertanya, Di mana danau itu Bangau? Sebentar lagi. sahut bangau. Kepiting mencoba bersabar, walau capitnya telah lelah berpegangan pada leher bangau. Dari kejauhan, dapatlah ia melihat duri-duri ikan berserakan. Tahulah ia kalau selama ini bangau telah menipu mereka. Kepiting pun berkata, Bangau, aku membatalkan keinginanku untuk pindah ke tempat yang baru. kata kepiting. Lalu bagaimana? Tanya bangau. Aku ingin kembali ke tempatku. Kenapa? Kau telah berbohong bukan? Kau tidak memindahkan ikan-ikan itu ke tempat yang baru, tapi kau memakan mereka semua. Itu atau tidak? Bangau tertawa dengan licik. Kamu sungguh cerdik, kepiting. Kembalikan aku ke dalam danau. Kalau tidak, aku akan menjepit lehermu sampai putus. Kata kepiting mengancam bangau. Bangau ketakutan dan mengembalikan kepiting ke danau semula. Ketika telah sampai, kepiting tidak mau melepaskan leher bangau. Ia justru mencapitnya erat-erat hingga akhirnya bangau itu isdet. Sepeninggal bangau, semua binatang yang masih tertinggal dalam danau hidup dengan tenang dan aman.
Hikmah yang dapat kami simpulkan dari pagelaran wayang kardus tema fabel ini adalah kita tidak boleh serakah, kita harus bersikap jujur dan harus bersikap adil terhadap semua. Oke. Tepuk tangan. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan penilaian dari penampilan wayang kardus temannya. Oke, silakan Muhammad Anwar. Ya, memberikan nama, menghadap ke sana. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penampilan dulu gimana menurut kamu penampilannya? Oh, nama dulu. Nama saya Muhammad Anwar dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mengevaluasi mengenai penampilan dari kelompok 1. Ya, oke. Menurut saya penampilan wayang kardusnya sudah bagus. Oh, bagus ya. Yang lain juga sama ya, Pak? Bagus ya? Oke. Wayangnya sudah lumayan rapi, Heeh. tapi kayaknya tadi ada yang copot. Kesalahan tadi. Terus yang saya ingin evaluasi di alur ceritanya tadi ada kata, sedangkan di sini wayangnya nggak ada katanya. Dan Oh, di ceritanya tadi. Ya, di ceritanya Oh, ya tadi. petani. Tapi katanya kan tidak memegang peran, cuma mungkin mengamati ya sama ikan-ikan gitu ya. Yang mungkin bicara ikan. Cuman dalam cerita ini katanya nggak berbicara ya. Tapi ada kata-kata Kata, kata. Berarti wayangnya kurang satu ya. ya kurang satu, kurang kata. Kata. Walaupun dia tidak berdialog ya. Oke, gimana pendapat dari kamu ini mereka ya? Ya, oke. Terima kasih atas sanggahannya. Sekian pagelaran wayang kardus tema fabel yang dapat kami persembahkan. Semoga menghibur.